Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zui Jahyati MPD, NIDN 10140594401. Saya adalah salah satu dosen program studi Administrasi Bisnis Internasional Politeknik Kampar. Video ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada penyusunan data diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu General English. Mata kuliah General English memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum. Jadi, mata kuliah ini harus diambil oleh seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Kampar. Dalam mata kuliah General English, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan yang disingkat dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di mana saya akan menjelaskan teknik bagaimana penyampaian dan teknis dalam pembelajaran. Interaction, yaitu di mana saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi selama proses belajar mengajar. Assessment yaitu bagaimana saya mengukur atau menilai hasil proses belajar mahasiswa secara objektif di kelas dengan menggunakan rubrik penilaian yang kita sepakati bersama dalam pertemuan pertama perkuliahan, yakni dalam kontrak perkuliahan. Mata kuliah ini membahas penggunaan bahasa Inggris dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tata bahasa yang baik dan benar, seperti penggunaan bagian-bagian dari kalimat dan tenses. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami bagian-bagian dari kalimat, mahasiswa mampu menyusun kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan tenses, mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam konteks umum secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa yaitu self-introduction practice, pronouns, giving direction, tenses, comparative and superlative, active and passive voice, reading comprehension, dan how to open presentations. Adapun buku bahan ajar yang digunakan sebagai bahan referensi pada mata kuliah General English adalah E. Walker and S. Ellsworth, M. Swan, List This Call, dan juga buku lainnya yang related dengan mata kuliah General English. Dalam proses pembelajaran secara prinsip saya menggunakan student centered learning, yaitu di mana pembelajaran terpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mengembangkan materi perkuliahan. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Kemudian pada assessment terdiri dari 4, yaitu absen dengan bobot presentasinya 10%, tugas individu 20%, mid-test 30%, dan UAS dengan bobot presentasinya 40%, sehingga total keseluruhan 100%. Adapun tugas terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Proses belajar mengajar pada mata kuliah General English akan ditayangkan sebagai berikut. Agus Prasetyo, Anissa Cahyani, Winda Priana, Lilian, Okay. Before we start lesson today, I want to remind you about our topic last week. Pronouns. Okay, yeah, pronouns. Who's still remember about pronouns? What is pronouns? Ayla? Kata yang menunjukkan apa yang menunjukkan kata benda. Oke, pronouns adalah kata yang menunjukkan kata benda. Oke, what type of pronouns? Setia? Personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, identificative pronouns. Okay, good. Okay, who can write on whiteboard the example of pronouns?
Really? Make life reasonable. Okay, good. I think everyone understands what I'm talking about. So today we come to new topic, tenses. You still remember what kind of tenses? Macam-macam tenses itu apa aja? Kan di sekolah yang pernah belajar apa aja? Present tense, present tense, perfect tense, apa lagi? Future tense. Oke. Hari ini kita membahas tentang simple present tense. Oke, sebelum saya tampilkan di slide, siapa yang tahu pengertian simple present tense? Apa itu simple present tense? Ya? Kata yang digunakan berulang-ulang. Kata yang digunakan berulang-ulang. Oke, yang lain? Apa? Tense peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Ya, peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Ya, tense itu adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi berulang-ulang, yang sudah menjadi kebiasaan. Biasanya kalau peristiwa terjadi berulang-ulang itu kita biasanya menggunakan apa? Always. Ciri-cirinya ya. Always. Lagi? Often. Kemudian? Every day. Usually. Seldom. Dan lain-lain. Ya kan? Oke, sekarang kita gunakan kata-kata tadi. Usually, apa tadi? Biasanya ciri-cirinya usually. Lagi often. Always. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari simple present tense. Nah, kalau ingin membuat kalimat, biasanya itu terdiri dari apa saja? Kata Subjek. Kemudian verb, kata kerja. Ya. Jadi kalimat itu ada dalam bentuk nominal dan verbal. Kalau nominal ini apa? Bedanya apa nominal sama verbal? Jadi tadi kalian jawab kalau ciri-ciri kalimat itu ada subjek, ada to be, atau ada verb, ya kan? Nah, jadi kalimat ini kan ada dua nih, nominal sama verbal. Kalau nominal ini apa? Kalau nominal ini adalah kata sifat. Kalimat yang menggunakan kata sifat. Kalau verbal kalimat yang menggunakan kata kerja. Ya. Jadi dalam simple present tense ini kita menggunakan namanya verb one atau kata kerja pertama. Apa contoh kata kerja yang kalian tahu? Apakah kita juga pakai swim? Oke, good. Apa lagi? Play. Apa lagi kata kerja? Read. Ya, jadi ini namanya adalah kalimat verb. Tidak menggunakan kata kerja. Kalau yang nominal itu kata sifat. Kata sifat apa contohnya? Kata sifat malas, ya, lazy. Apa lagi? Rajin. Nah, jadi nanti dalam simple present tense ini saya akan memberikan ini ya. Ada rumusnya. Nah, jadi kalau simple present tense itu kalau kalimat verbal rumusnya apa? Subjek plus kata kerja pertama, kemudian plus objek dan verb. Verb ini ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau keterangan waktu namanya verb of time. Kalau keterangan tempat verb of place. Oke. Nah, ini dia rumus yang verbal. Yang nominal apa rumusnya? Subjek plus be plus objek.
sekarang subjek itu apa saja? Oke. To be apa saja? Bunyinya apa? Oke. Nah, kalau yang kalimat kosong, dia tidak menggunakan to be, dia langsung katakan apa contohnya? Kalau langsung pakai kata kerja, subjeknya apa? Contoh subjek apa? I apa? I study English every Monday. Kalian belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Nah, itu yang untuk verb. Kalau nominal kata sifat. Subjeknya apa? Be. Kemudian tujuannya apa? Berarti dia apa? Dengan malas. He is lazy every Sunday. Dia malas setiap hari Minggu. Nah, apa perbedaannya? Paham? Oke. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Oke, sebelum kita bagi, saya mau kalian beri contoh kalimat simple present tense. Siapa yang bisa? Anda? Oke, beri saya contoh kalimat simple present tense. He is beautiful. Okay. I think you have understand what simple present tense. Now I will divide it into groups, group A and group B. Okay, please listen. Sebelum saya berikan tugasnya, ada yang kurang paham mengenai materi hari ini? Sudah paham? Okay. I will give each of you a piece of paper. I want you to make a sentence on this paper. Please make a sentence from present tense. And I will give 5 minutes to make the sentence. Okay, finish? Yes. Okay, now
a bath. You sleep. Louder please. Take a bath at 6 a.m. in the morning. I usually take a bath at 6 a.m. in the morning. Oke, rolling. Ian cek, Aca maju ke depan. Oke, next. Oke, be louder, Linda. I usually review my notes before. Oke, cek, Adil. See word. Ini, oke, cek. On our group, I go to the library to borrow project and books for my research. Every weekend. Oke, Colin, can hadir weekendnya the university. Oke. Only 3 revision
Jadi kalian mempersiapkan dulu kata kerja dalam bentuk kedua. Oke? No questions? No. Okay, I think that's all for reading today. Thanks for your attention and sorry for my weakness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.